kita nggak pernah evaluasi pernikahan kita. Coba jawab dalam hati ya, jangan jawab kencang, takutnya pulang nggak bagus nih hubungan. Pernikahan kita kalau suruh kasih nilai 0 sampai 10, kira-kira berapa? Dalam hati. Dan disclaimer dulu nih, semua contoh dalam khotbah saya adalah pernikahan yang ada di Jakarta. Sama sekali beneran, saya cuma kenal Pak Sabta, Ibu, Pak Agong, Ma Ibu, sama tadi satu lagi ada ibu yang ngambil makanan saya saat saya belum selesai makan. Ibu siapa namanya? Oh nggak boleh sebut tau. Yang lain saya nggak kenal, jadi semua contoh yang ada di Indonesia. Yang ada di Jakarta. Oke, kenapa sih kita perlu belajar pernikahan? Dan saya bersyukur gembalanya Bapak Ibu mau memperhatikan pernikahan. Karena gini, segala sesuatu yang kita biarkan cenderung menurun. Kita mau bikin taman bagus di rumah. Berapa nih kok bikin tamannya? 10 miliar. Itu pohonnya diangkut dari surga segala macam. Tapi kalau kita diamkan, dia akan jadi hutan belantara. Demikian juga kesehatan kita, dibiarkan aja, nggak usah olahraga, nggak usah check up, nggak minum vitamin, nggak pernah jemur, pasti turun. Demikian juga pernikahan. Nah, tapi kalau segala sesuatu yang dirawat, hasilnya sama. Makanya mobil diservis, dicuci. Ada mobil dibeli tahun yang sama, dijual di tahun yang sama, punya kita sama tetangga, harga kita lebih tinggi. Karena buka mobilnya wangi, catnya mengkilap. Yang di sebelah, ini hitam atau abu-abu ya Pak? Hitam Pak aslinya. Cuma sekarang udah jadi vintage. Buka ada kecoa, ada cicaknya. Baunya juga udah keringet, campur bau ketek dan lain-lain. Beda, harga beda sekali. Jadi yang dirawat tetap mobil bekas, tapi pernikahannya udah lama, tapi biasa aja. Nah Bapak Ibu Saudara, pengen pernikahannya turun biasa atau luar biasa? Yang ketiga ini harus diinvestasikan. Makanya kalau ibu-ibu mau benerin alis, iya boleh, tapi agak mahal Pak, jangan kaget ya nanti bayarnya. Hah? Benerin alis segitu? Loh, kalau alisnya bagus siapa nikmati? Suaminya. Krembat perlu biaya. Ikut seminar ke sini, ninggalin keluarga, malam mingguannya di mana? Di gereja. Baca buku pernikahan, ikut seminar. Itu sebuah investasi. Dan investasi selalu mendatangkan hasil balik. Doa saya setelah pertemuan ini semuanya pulang dengan return on investment. Hasil investasi yang luar biasa. Banyak pria suka terlalu pede. Dia bilang, enggak apa-apa, keluarga saya enggak apa-apa. Kenapa saya mesti ikut? Lu enggak apa-apa, istri lu menderita. Istri udah pas udahlah, udah milih dia, apa boleh buatlah. Biar hanya maut memisahkan kita. Tapi tiap kali lihat suaminya masih hidup aja dia. Nah kasihan anak-anaknya. Jangan, kan pada mau umur, makanya saya mulai dengan surga neraka. Mau umur panjang kan semua, pernikahan kita harus terus naik. Karena ada anggur yang baru. Ada anggur yang lebih manis yang Tuhan mau siapkan. Nah lagi ya, lanjut ya, ini baru pembukaan. Bapak Ibu, ahli-ahli pernikahan ngumpul. Mereka temukan 3 masalah besar. Bukan berarti yang lain gak ada masalah ya. Suami atau istri ada sekarang bipolar, ada mental illness, lain-lain. Tapi 3 tuh masalahnya terbesar nih, seks, komunikasi, sama uang. Itu disimpulkan 3 masalahnya. Tapi komunikasi menempatkan porsi 70%. Bapak Ibu coba ilangin salah satu deh. Seksnya hebat. Kalau ngomong, meleleh kita, tapi bokeh. Happy nggak? Oke, kita balik skenarionya. Uangnya banyak, kaya raya. Mau beli apa? Beli. Mau beli siapa? Beli. Sampai beli siapa aja bisa. Tapi diajak ngomong nggak enak. Nanti tolong sampein ke suami ibu gini, aduh Pak jangan saya deh Pak, Bapak aja yang ngomong. Loh kan ibu istrinya, saya takut Pak. Loh masa kamu menikah suami yang kamu takutin, bayangin ngomong sama suami aja takut. Ayo, banyak uang tapi takut diajak ngomong. Jadi salah satu ini gak bisa hilang. Nah, masuk ke pertanyaan saya. Kalau di Palembang ya, masalah apa sih keluarga yang paling menonjol?
Kan kita udah bikin kesepakatan tadi, aminnya kencang. Kalau pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Mau tiga-tiganya juga nggak apa-apa, saya akan tetap khotbah. Tiga-tiganya Pak Sok, nggak apa-apa, saya akan tetap khotbah. Kalau di Palembang, ini bukan kita ya, maksudnya dengar-dengar tetangga, masalah banyaknya apa sih di masyarakat Palembang? Seks, komunikasi atau uang? Serius, uang. Bimbang begitu, uang, serius uang? Enggak sih, dua-duanya, nyerahnya cepat Bu. Yakin nih uang nomor 1. Nomor 2? Nomor 3? Jadi kalau uang ada nih, saya transfer semuanya, masalah selesai nih. Bahagia nih. Enggak juga, enggak konsekuen. Tadi bilang uang, oke, sekarang khotbah udah ngobrol-ngobrol, udah enak, suasana udah cair, saya juga rasa diterima. Tadi saya udah kasih kalau 2 menit lagi saya tanya nggak dijawab, saya pulang. Tapi ternyata baik-baik orang Palembang. Tema saya adalah love, cinta, lust, nafsu, dan lost. Jadi kalau cinta berubah menjadi nafsu, kita akan kehilangan. Lost tuh hilang. Gini ya, love, cinta tuh punya definisi gini. Keinginan untuk membahagiakan seseorang walaupun mengorbankan diri sendiri. Oh, pendeta, cinta itu take and give. Ngambil dari mana definisinya? Cinta itu bukan memberi dan menerima. Cinta itu hanya memberi. Yang bikin masalah dalam rumah tangga, kan saya sudah lakukan bagian saya. Dia itu Pak yang perlu dikhotbahin. Karena dia punya definisi cinta itu take and give. Dari mana kita ambil? Yohanes 3:16. Pasti di luar kepala nih. 2, 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau mereka tidak menerima dia, awas, aku balik salibin mereka. Kan gak ada. Karena cinta itu cuma memberi. Tapi begitu dia menuntut, bukan lagi love, depannya L, tapi lust, nafsu. Kalau cinta adalah keinginan untuk membahagiakan orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Tapi nafsu adalah keinginan untuk membahagiakan diri sendiri walaupun mengorbankan orang lain. Masalah dalam pernikahan terjadi ketika orang nggak lagi love tapi lust. Saya tuh nggak minta banyak Pak. Saya cuma minta kalau saya pulang dia tuh ada di rumah dan dia bikinin saya kopi. Nggak cukup 2 mbak, gue bikinin 2 kopi, Robusta dan Arabica. Tapi saya pengen dia yang bikinin. Kan lust. Makanya lost, kehilangan cinta. Kita mau pulang dari tempat ini, nggak ada kehilangan cinta, tapi cintanya semakin membara. Dan kebaktian anak siap-siap ketambahan jumlah. Kita kembali ke firman. Matius 19 ayat 3-8. Relax aja, belajar pernikahan relax. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8 kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Waduh, pastor, kita sih nggak kepikiran sampai cerai. Betul, ada orang tidak cerai di pengadilan, tapi udah cerai tempat tidur. Udah cerai komunikasi. Nah, malas ngomong sama dia. Udah cerai seks. Suami istri, udah nggak ada lagi seks. Udah nggak ngomong, mau makannya bilang sama anaknya, kasih tahu bapak lu, makanan udah siap. Pak, kata mama, makanan udah siap.
Kasih tahu dulu, bosan, sama tiap kali masaknya. Ma, kata mama, papa bosan makannya tiap kali sama. Dia bisa ngikutin lo aksennya, itu sudah perceraian. Masalahnya di mana? Di hati. Yang bilang jaga hati juga sulit jaga pernikahannya. Gimana yang gak jaga hati? Kenapa hati itu berbahaya? Matius 7 ayat 20. Ini ngelihat jamnya kemana ya, selesai atau enggak. Karena tiap gereja beda nih, saya pertama kali. Kalau yang sopan nanya, oh itu. Jadi pas dia dia nambah ya. Sampai di 45 menit saya berhenti ya. Tiap-tiap gereja beda, ada yang pendetanya batuk. Itu saya berhenti. Ada yang lihat-lihat jam begitu, oh ini bagus pakai jam. Saya lupa nanya di gereja ini boleh bercanda gak ya? Karena saya bisa, mau serius saya bisa juga. Cuma yang gak bisa lama saya kalau serius khotbahnya. Oke. Nih Markus 7 ayat 21, 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, nih hati-hati ini hati ya. Timbul segala pikiran jahat. Percabulan. Bapak-bapak tuh genit-genitan di luar tuh langsung gini bangun tidur. Selamat pagi Indonesia, berzina. Gak gitu. Di hati dulu tuh dipikirin. Pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang termasuk pernikahan. Jadi kita mau bahasnya poinnya di hati aja nih. Kan dari hati mengalir kehidupan. Kalau hatinya diberesin saya percaya pernikahannya pasti lebih indah. Menurut Bapak Ibu Saudara, dengan kita anak 3 dan cucu 2, kebagian rumah tangga kita udah mentok atau masih bisa bertambah? Mentok atau masih bisa bertambah? Keuntungan di perusahaan Bapak Ibu Saudara masih bisa ditingkatkan gak? Jumlah jemaat di gereja ini masih bisa bertambah gak? Masa cinta dalam rumah tangga gak bisa bertambah? Tuhannya sama kok. Bagaimana supaya hati kita tidak tegar? Begitu hatinya tegar, terjadi perceraian walaupun dalam satu rumah. Udah mensanin corpore sano, satu di sana, satu di sono. Makanya bangun rumah jangan terlalu besar, jangan terlalu banyak kabar, cukup sedikit ketemu. Siap? Siap? Ya. Yang pertama, menjaga hati. Supaya hati kita nggak tegar, hatinya mesti dijaga. Bicara kata tegar yang pertama, hati bisa jadi keras. Loh, dulu kan pria yang kita nikahi kan yang kita suka dong. Bener dong, dari semua wanita yang ada di kampus, yang ada di kota Palembang, berapa jumlah penduduk Palembang? Pak Bong. Berapa Pak? Oh fokus pelajarin firman ya agak. Yang lain siapa? Dokter kayaknya, dokter kan selalu hubungan pasien hidup dan mati berapa dok? Dokter 1,8 juta lebih banyak perempuan atau pria? Perempuan. Kan dari 1 juta wanita kan kita pilih istri yang di sebelah kita kan? Bener gak? Sampai dia terima model kayak kita, hatinya lembut kan? Iya enggak? Dia mau merelakan hidupnya loh. Udah bagi sama papa mamanya, pilih kita, lembut hatinya. Kenapa jadi keras? Karena enggak dijaga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu kayak tanah. Begitu kita enggak jaga, jadi keras. Begitu keras, pernikahan menjadi tegar. Perceraian terjadi. Satu tempat tidur, enggak ada lagi seks. Di Palembang suami istri bisa seks sampai umur berapa? Saya udah bilang nih yang hadir bagusnya suami istri. Oh mau personal aja, oke nanti selesai kebaktian ya. Nah ini nih, bukan sulap, bukan sihir. Ini apa? Pot, fishball. Dikelihatan gak ya di kamera kalau saya taruh di sini? Sini deh. Saya taruh sini ya. Ini hati. Hati itu kayak tanah. Ditaburin, tadi saya dengar ada tanah gereja, sekarang dibikin buat kebun sayur, buat nolongin orang.
Pohon buah, saya langsung tanya, Pak Sabta ada pohon durian nggak? Baru mau ditanam. Nanti kita coba tahun depan tumbuh nggak? Ini hati kita ya. Ini pasangan nih. Ini belum termasuk ipar, belum termasuk mantu, belum termasuk mertua nih. Baru suami istri. Semua contoh di Jakarta. Pasangan menuduh kita. Lu selingkuh ya? Lu kegenitan. Lu di rumah ngapain aja sih? Anak bego 3 nggak naik kelas semua, dituduh. Padahal yang ngasih contekan ke suaminya dulu sampai lulus siapa? Istrinya. Dia bego, dia nanya, lu ngapain aja di rumah? Penghakiman, lu boros ya. Lu males, lu usaha dong. Kayak dia udah bisa ganti mobil, dihakimi. Dihina. Di Palembang nggak ada ya? Dia bisa menghina istri dan suaminya loh. Perlu contoh? Lu persis ibu lu. Panas dong istri digituin, bawa-bawa ibu kan? Dia balas dong. Ada aksi, ada reaksi. Lu persis bapak lu. Oh lu balas ya sekarang. Iya, orang kalau udah gak jaga hati, kalimat itu bagus loh. Lu persis ibu lu. Iya dong kan anaknya. Marah lu. Lu persis bapak lu. Kalau hatinya dijaga kan. Iya dong orang gua anaknya bisa gak jadi berantem tuh. Bener juga ya. Kalau gak jaga hati, ngomong bener aja marah lu. Kalau kita bilang, lu tuh persis tetangga. Jangan-jangan lu anak tetangga. Marah. Marah itu. Dah. Udah nih bawa bapak ibu ya. Lu ngomong seenak bilang gue mirip emak gue. Lu ngaca tuh, kaca gede. Tuh, kaca mall, lu ngaca di sono. Nggak terima kan? Kebun binatang dibawa lu. Belum bawa setan lu. Setan lu. Nah, udah bawa babi, udah bawa monyet semuanya. Setan seneng. Dipanggil bro kita. Udah selesai tuh. Nah kalau pakai contoh kan bisa masuk kan. Udah penghinaan, perbandingan. Lu fitness tuh lihat, rumah udah pakai daster terus nggak ada yang muat. Ingat semua contoh di Jakarta. Masak, bosan, catering terus. Bentuk badan dibandingin, masakan dibandingin sama tetangga. Istrinya capek, lu kawin aja sama dia. Hati tambah keras. Amarah. Tadi saya turun kan panas banget, Palembang biasa suhu kota mempengaruhi suhu hati. Marah boleh loh, Yesus marah. Amarah adalah begini, marah yang berseri. Banting itu bruak. Anak istri begini, puji Tuhan papa masuk. Belum tuh, dia tenangin diri dulu. Tensi tekanan darah, oh masih bagus, keluar lagi. Nah itu yang tadi bapak ngomong, tensi masih rendah dok. Jadi dia sikat lagi. Banyak nih ada 27 contoh. Amarah, itu belum main tangan, belum lempar barang. Makanya saya kalau ke rumah jemaat ya kunjungan apa saya langsung tahu nih KDRT atau enggak. Beling, bagus, penuh kasih. Plastik, bisa karena ekonomi, belum bisa beli beling, bisa KDRT. Berikut. Amarah, komplain, tuntutan. Sebelah liburan terus tuh Pak. Kita udah 5 tahun kebun binatang, ntar mirip lo. Ngomongnya sih bercanda, tapi kan nusuk tuh, ntar mirip lo. Terus apa lagi? Suami suka nuntut istri gak sih? Minta jatah terus. Jawablah, jauh-jauh nih gue ninggalin istri gereja. Emang enak dikacangin. Itu membuat hati keras. Nggak maksimal loh, ntar khotbahnya besok. Cerewet. Bener gak sih tambah tua kali kita tambah cerewet? Oh. Contoh sih di Jakarta nyambung, hebat. Di Palembang lebih cerewet istri atau suami? Oke, dah.
Tuduhan begitu tuh membuat hati suami keras. Suami dia main, ntar lo lihat, gue potong uang belanja, keras tuh hati. Egois, mau menang sendiri. Lebih egois suami atau istri? Satu rumah, TV 4. Satu suami, satu istri, satu anak, satu anjing. Sampai anjing pun egois. Ah, ini agak enak nih, bohong. Oh, kamu ketahuan. Paling gak enak dibohongin. Oke, lu nakal tapi jangan bohong. Lu pergi masih meme. Siapa meme? Dikasih lihat foto. Ini siapa? Oh iya deh. Ya udah salah kan. Ketangkep basah. Di mana-mana salah ada CCTV, puji Tuhan. Udah, iya, tidak. Selebihnya iblis ambil bagian. Minta maaf, bertobat. Kecuekan. Cuek banget. Dari kawin uang belanja gak pernah naik. Oh, ayam naik. Oh, kecap naik. Baca koran, Om. Udah deh, saya kan juga pengen hubungan baik ya. Kalau dibacain semua ntar, wah tuh pendeta bacain gue, udah saya tuangin aja. Nih hati, ya gimana mau seks, gimana mau romantis. Orang hati udah keras, satu rumah, satu kamar. Ya udah, kita udah kayak temen lah, udahlah. Ntar deh, tunggu anak-anak selesai pada kawin, kita lihat berikutnya gimana. Kan gak enak gitu nikah.